Kita belajar kembali untuk mengenai bagaimana cara mengecek dan merawat, yaitu pekerjaan engineering pada skup pekerjaan hidran pump. Hidran pump itu terdiri dari joki pump, electric pump, diesel pump. Jadi engineering harus mampu menguasai bagaimana cara mengecek dan merawat joki pump, electric pump, diesel pump di semua sistemnya. Kita mulai dari joki pump. Pengecekan maintenance drum pump joki pump. Pertama, engineering harus melakukan putar selector switch dari posisi auto ke posisi off untuk membuka panel. Kita rawat dulu bagian panel. Kemudian kita cek settingan pressure switch. Untuk pressure rank di 15 bar, artinya standby di 15 bar. Dan untuk pressure different, artinya berbeda 2 bar dari standby joki. Joki akan off di 15 bar dan on di 13 bar. Differentnya 2 bar. Nanti dia hidup secara auto. Kita harus cek itu nomor 2. Cek sistemnya. Kemudian kita akan ngecek overload. Apakah trip? Jika trip, putar saklar ke arah normal supaya menormalisasikannya. Keempat, cek kontaktor 3 pas untuk power joki pump. Apakah ada masuk powernya 3 pas 380 volt. Jadi bagian yang pertama di bagian panel dulu kita kerjakan. Kemudian cek trafo safety tegangan incoming. Kemudian cleaning panel joki pump. Kita cleaning pakai blower vakum untuk membersihkan debu-debu di panel joki pump. Kemudian kita tutup panel. Sudah selesai di bagian panel. Putar selector switch dari posisi off ke posisi auto supaya posisi standby lagi jokinya. Nah, kemudian kita masuk ke bagian sensing line. Engineering harus ngecek sensing line piping tidak ada kebocoran supaya jangan sampai joki nyala hidup. Karena tekanan berubah-berubah menghidupkan joki pump. Jadi sensing line-nya itu yang tersambung ke transducer settingan itu harus tidak bocor. Kemudian ke-9, cek pressure gauge discharge instalasi piping joki pump dengan standby di 15 bar. Jadi pressure gauge itu harus tekanan jarum barnya itu di posisi 15 bar, posisi off. Harus kita cek. Karena standby-nya di 15 bar. Kemudian kita cleaning semua joki pump, jokinya pompanya joki pump kita cleaning, kita bersihkan. Pakai kuas ataupun kita gunakan kain lap untuk membersihkannya. Kemudian cek fungsi-fungsi valve seperti gate valve dan ada strainer sebagai filter dan flexible joint dan cek valve cek kebocoran air aja di sini. Strainer sekali 3 bulan tim harus bisa memfilter atau mencuci strainernya. Kita buka strainernya, filternya supaya kita cuci. Seperti itu pengecekan di joki pump. Kemudian kita masuk pengecekan dan perawatan di electric pump. Di electric pump sama engineering pertama, putar selector switch dari posisi auto ke posisi off. Kemudian kembali kita cek settingan pressure elektriknya yang auto on di 12 bar, off secara manual sesuai dengan NFPA Ada standarnya, nggak boleh dia off secara auto, tapi off secara manual, yaitu dengan mematikan panel dari electric pump.
Itu engineering yang melakukan. Kemudian ketiga, download event dan settingan melalui flash disk supaya kita simpan settingannya. Kita download pakai flash disk. Event-eventnya juga, artinya event-event yang sudah pernah, history yang pernah dilalui oleh electric pump. Itu kita download, kita simpan ke komputer. Ya, tiap bulan harus di-save. Kemudian kita reset alarm-alarm pada data history. Kalau ada nanti alarm pada data history kita cek, itu kita reset supaya item tersebut harus diperbaiki jika memang bermasalah. Nah, ini yang paling penting. Anak-anak engineering kadang-kadang tidak tahu ada masalah di sistem hidran pumpnya. Makanya cek di bagian history. Maka akan ada alarm-alarm yang mengatakan bermasalah. Kemudian cek history status electric pump sebagai data kita. Kemudian keenam, cek fungsional pressure transducer. Dengan menekan sistem test auto di modul ya, di modulnya nanti kau tekan monitoring dan transducer mengeluarkan air. Kalau dia mengeluarkan air, artinya fungsi transducer, pressure transducer itu masih bagus, masih aktif. Ini harus dilakukan. Ya, kalau tidak nanti ya bermasalah dalam settingan. Kemudian ketujuh, cek charger baterai 2 unit untuk indikator bermasalah warna merah dan warna kuning, status normal. Cek modul PCB, kontrol panel elektrik pump nomor 8. Ya. Kemudian kita cek fuse panel jangan sampai putus. Cek kontaktor star deltanya, sistem star deltanya rangkaiannya cek. Yang sudah saya ajari untuk rangkaian star delta, silakan cek video saya bagaimana rangkaian kontrol star delta dan aplikasikan di rangkaian ini star deltanya masih terkonek dengan baik, terpasang dengan baik. Jadi engineering tidak asal engineering, harus tahu star delta. Supaya kamu tahu juga bagaimana melihat star delta yang benar-benar rangkaiannya masih bagus. Kemudian cek panel main breaker 3 pas apakah keluar tegangannya 380 volt. Kemudian kembali cek sensing line piping tidak ada kebocoran seperti yang saya jelaskan tadi di joki pump. Kemudian cleaning all panel electric pump pakai sistem vakum ataupun blower untuk mengisap debunya, membersihkan debu. Kemudian putar selector switch dari posisi off ke posisi auto supaya normal kembali di posisi auto. Jangan ditinggali dengan posisi off. Nanti tidak akan bekerja ketika nanti ada tekanan turun. Sehingga nanti kita bermasalah dengan depth knocker. Bisa kita dipenjara. Karena kelalaian kita ini. Jadi poin ke-15, cleaning semua electric pump. Ya, menggunakan kain lap atau kain-kain majun. Kemudian menggunakan kuas-kuas untuk membuang debu-debunya, ya, membersihkan debunya. Kemudian cek fungsional gate valve, strainer, flexible joint, cek valve pada sistem pemipaan, ya, di electric pump. Dan cek sistem air fan electric pump, ya, apakah dia masih bisa berfungsi membuang udara. Kemudian kita cek dan memberikan grease, pelumasan kepada sistem pump. Ada nanti yang perlu kita lumasi di bagian pumpnya. Kemudian cek fungsi gate valve, strainer, flexible joint, cek valve. Ini yang tadi yang sama, ya. Ini double, nggak apa-apa. Yang poinnya berarti sampai 18 saja. Ya. Jadi yang penting di sini kita sudah melakukan pengecekannya. Kemudian kita akan melakukan pengecekan untuk diesel pump. Nah, diesel pump ini agak lumayan pekerjaannya. Pertama, putar selector switch dari posisi auto ke posisi off seperti biasa. Kemudian kita setting pressure diesel pumpnya untuk auto on di 11 bar, berarti turun 1 bar di sini. Awalnya kita turun 2 bar. Dan off secara manual sesuai NFPA. Ya, secara manual. Kalau diesel pump tidak boleh di off secara auto, harus secara manual, yaitu dengan engineering yang mengoff-kannya. Ya. Kemudian cek terminasi kabel kontrol sistem status bus di panel. Ya, kalau misalnya terhubung dengan bus, kita harus cek sistem kontrolnya. Kemudian cek fuse panel nomor 4. Kemudian kita cek integrated instalasi panel auto genset dengan panel di genset. Jadi integrated itu artinya terhubung instalasi panel auto genset dengan panel di genset sendiri. Artinya kita bisa menghidupkan diesel pump melalui panel genset, bisa juga kita menghidupkan diesel pump melalui panel diesel pump. Ada 2 cara menghidupkannya bisa. Inilah namanya
sistem integrated instalasi panel auto. Kemudian tes alarm bell dengan meng-off-kan saklar kontrol 3 unit, maka akan bunyi tetapi sesaat, tapi jika sesuatu error di sel pump maka alarm bell akan tidak off selama tidak di reset. Jadi kita tes ya, alarm bellnya bisa bunyi apa tidak, karena kita harus tahu ketika bermasalah di sini harus ada alarm bell yang mengatakan dia tidak aktif ya. Kemudian kalau memang trouble baru kita reset dulu biar bisa dia aktif lagi. Caranya seperti itu. Kemudian nomor 7, reset alarm pada history. Jika tidak bisa di reset maka item tersebut harus diperbaiki. Jadi apa yang terjadi di historinya? Ada alarm apa? Contoh misalkan terjadi trouble di transducer, kamu reset nggak bisa, berarti transducernya harus diganti, diperbaiki. Setelah diperbaiki baru reset kembali, baru normal kembali. Begitu cara perbaikannya ya. Di perawatannya itu juga harus lengkap. Kemudian cek history status diesel pump sebagai data kamu, masukkan ke dalam laporanmu di komputer. Tes fungsional pressure transducer dengan menekan sistem tes auto di modul monitoring dan transducer mengeluarkan air seperti yang saya jelaskan tadi di electric pump. Untuk ngetes pressure transducer, ada modulnya, kamu tes aja keluar apa tidak. Kalau tidak keluar bermasalah. Kalau keluar berarti oke pressure transducernya. Kemudian cek sensing line, piping tidak ada kebocoran seperti yang saya jelaskan tadi, sama yang baik itu joki maupun hydrant pump maupun yang electric pump. Download event dan settingan melalui flash disk, sama, download juga eventnya, settingannya yang ada pada diesel pump seperti electric pump. Cek instalasi bahan bakar, supply dan return serta filter solar. Jadi gini, di genset itu ada instalasi bahan bakar. Ceklah apakah full, terus adakah kebocoran bahan bakar, dan lihat sistem returnnya yang dari diesel pump kembali lagi ke tangki bahan bakar. Lihat instalasinya apakah ada bocor, dan sistem-sistemnya valve-valve-nya apakah open, ya diperhatikan. Kemudian cek instalasi sistem pendingin dari solenoid dan bypass serta drainnya dan cooler exchanger. Jadi gini, di dalam diesel pump ada sistem pendingin ya, pendinginnya melalui air, mendinginkan engine. Ada nanti sistem solenoid. Solenoid ini kita lihat apakah bekerja tutup bukanya. Ya, ini perlu. Kemudian bypassnya, valve-nya diperhatikan. Itu kalau bypass artinya valve ini posisi ditutup dulu. Nanti kalau ada trouble di solenoid baru kalau bypass bisa aktifkan. Kemudian cooler exchanger. Nah, cooler ini harus benar-benar diperhatikan, jangan sampai coolernya tidak bekerja. Kemudian cek settingan gas genset untuk speed RPM. Jangan ketinggian ya, yang standar aja dengan dia. RPM-nya 1500 boleh, mungkin RPM di bawah 1500 juga boleh, tergantung dari speknya dia. Kemudian cek pompa masuk angin pada instalasi bahan bakar, jangan sampai masuk angin ya. Diesel pumpnya nanti aktif nggak bisa nyala karena masuk angin ya, harus dipanasi ya. Setiap perawatan harus dipanasi ya. Dalam perawatan joki pump, electric pump, diesel pump itu kita sekali seminggu harus dicek seperti ini, dan tesnya itu sekali sebulan. Kita tes buang air aja di safety valve ya, untuk menghidupkan electric joki pump dan diesel pump. Ada konsepnya, nanti saya ajarin di video berikutnya ya. Yang di sini saya ngajari cara ngeceknya, pengecekan dan cara merawatnya. Kemudian kita cek oil genset untuk levelnya ya, oilnya harus level full. Kemudian cek sistem air fan, sistem air fan-nya harus bekerja membuang udara ya yang terjebak di dalam instalasi pipa. Kemudian cek fungsional gate valve, strainer, flexible joint, cek valve nomor 18 ya, sama seperti yang tadi di electric pump, di joki pump sama. Cek fungsi saklar on genset pada panel di genset untuk saklar 1 dan 2 serta sekaligus 2 saklar on dinaikkan. Bagaimana? Ya. Harus dites itu semua saklarnya. Kemudian yang paling penting di sini, cek air aki dan tegangan akinya 12 volt, 1210 ampere sebanyak 2 unit. Ini harus dicek, jangan sampai nanti akinya lemah, nggak bisa ngangkat genset diesel pump. Oke. Kalau memang kurang IQ-nya tambahin. Ya, terminalnya diperhatikan harus kencang, jangan longgar. Nanti panas, bisa meledak.
Kemudian cek knalpot genset dan gas buang genset, tidak terdapat air dari ujung instalasi knalpot ya. Harus gas buangnya itu harus hitam dulu baru clear ya, seperti itu ya. Sistem yang ada di hidran pump ini banyak sistemnya ya. Ada safety valve, flow meter, PRV, MCV, BCP, cek IAB, flow switch. Ini nanti di video berikutnya saja pengajaran satu persatu ya. Yang penting tadi kita poinnya adalah bagaimana cara pengecekan dan cara merawat untuk hidran pump. Pertama joki pump, electric pump, diesel pump. Ya, demikianlah penjelasan saya untuk SOP, Standard Operational Procedure, untuk bagaimana para engineering dapat melakukan pengecekan dan perawatan hidran pump pada joki pump, electric pump, dan diesel pump. Terakhir, sukses buat kita semuanya. Salam engineering, sehat buat semuanya. Tetap semangat agar engkau menemukan masa depan yang baik di dalam karirmu. Engkau akan naik terus, tidak turun-turun, naik terus karena engkau mempunyai kemampuan yang luar biasa. Tetap belajar. Saya hanya memberikan pengalaman pekerjaan saya dan pengetahuan saya kepada teman-teman semua. Silakan bergabung dengan perusahaan PT Mino Karya Sejati. Akan saya didik secara detail, akan saya didik bagaimana engkau akan meraih masa depan yang baik. Tidak ada masalah lulusanmu mau SMA, STM, D3, S1, silakan. Sampai ke tingkat pengalaman saya terakhir sebagai wakil direktur di perusahaan besar, saya akan memberikan sampai ke level sana. Bagaimana juga nanti sampai manajemen, saya akan berikan juga sistem manajemen dan sistem efisiensi, sistem semua saya akan ajarkan kepada teman-teman yang mendaftar di PT Mino Karya Sejati. Demikianlah informasi yang saya berikan. Salam sukses engineering. Terima kasih.